فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي عودي. divonis untuk keluar dari sorga, divonis dengan kutukan. Dia itu pintar minta diberi umur panjang sampai manusia bangun kembali dari kuburannya. Kenapa pintar itu? Karena kalau tidak mati umurnya panjang sampai manusia bangun dari kuburan, berarti ia tidak akan mati selama-lamanya, tidak akan mencicipi sakitnya kematian. Kenapa? Kalau sudah bangun manusia dari kuburan, sudah tidak ada kematian lagi, tidak ada kematian. Jadi kalau orang sampai manusia dibangkitkan lagi kok belum mati, berarti ya tidak akan mati. Setelah itu tidak ada kematian. Kematian itu berakhir dengan ketika makhluk-makhluk dihidupkan lagi. Setelah itu tidak ada kematian. Nah, iblis minta umur sampai ila yaumi yub'atsun. Berarti sampai tidak akan mencicipi kematian. Lah Allah menjawab, jawabannya dikabulkan permintaannya. Oke, kau saya beri umur panjang, tetapi sampai mana? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai batas waktu yang yang aku tentukan. Bukan ketika sampai manusia bangkit, tetapi batas waktu yang ditentukan ketika terjadi kiamat dengan tiupan sengkakala yang pertama. Itulah umur iblis, sampai sekarang masih hidup berapa juta tahun, wallahu a'lam, terus masih hidup. Tapi begitu kiamat itu, malaikat Israfil meniup sengkakala, iblis mati sampai di situ batas umurnya, dan kemudian dikembalikan, dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Itulah tidak diminta, dikabulkan persis dengan permintaannya, tidak. Wah, lah itu semua umur panjang sampai segitu untuk apa? Untuk melampiaskan dendamnya kepada Nabi Adam dan anak cucunya. Kalau Nabi Adam itu dulu sudah meninggal, sudah tidak ada lagi, dulu yang menggoda Adam adalah iblis langsung. Lah sekarang ini tinggal anak cucu Adam. Anak cucu Adam masih itu musuhnya masih dipanglimai oleh iblis. Itu ya. Nabi Adamnya sudah wafat, sudah tidak ada itu, tetapi iblis masih hidup. Sehingga kita ini mestinya ya harus waspada dan lebih waspada lagi. Yang bertebaran di sekeliling kita adalah anak cucu iblis yang dikomandani sampai sekarang. Iblisnya masih mensponsori terus. Masih sebagai pelajaran, sebagai maket itu ya. Iblisnya dulu matur kepada Gusti Allah. Iblis bukan makhluk bodoh, sangat-sangat pintar, bukan main pintarnya ya. Secara lahir kita manusia ngerti apa? Iblis sangat pandai, bukan main. Tadi pandai di dalam doanya dan permintaannya saja sangat pandai untuk menghindari kematian, minta diberi umur sampai hari kebangkitan. Sekarang dia sangat pandai, pandainya bersumpah. Sumpahnya itu sumpah apa? Sumpah demi Gusti Allah. Ya la ughwiyanna. Gusti Allah lah yang menyesatkan ya iblis. Iblis sangat paham bahwa dirinya sesat itu juga atas kehendak Allah. Allah lah yang memutuskan. Apa saja yang terjadi, bolak-balik saya sampaikan, di jagat raya itu tidak lepas dari izin dan kehendak Allah, sampai sesuatu yang sangat sepele dan kecil pun seperti itu. Sehingga iblis sadar semua ada di tangan Allah. Iblis dalam dirinya mengatakan,
aku ini tersesat, ini juga atas izin Allah. Sehingga Allah itu maha segalanya, segalanya lah. Sifat Allah yang maha segalanya, maha menang, maha tidak ada yang bisa menawar-nawar kehendaknya, itulah yang jadi bahan sumpah. Demi penyesatanmu Allah kepadaku. Dalam ayat lain, demi izzah panjenengan. Izzah adalah kejayaan yang tidak ada yang bisa untuk menyaingi atau mengurangi. Engkau bi'izzatika, demi kejayaanmu Gusti. Ini dipakai seperti apa? Karena iblis sadar tindakannya sendiri, berhasil atau tidak, bisa dilakukan atau tidak, itu adalah bergantung dengan kehendak Allah. Begitulah segalanya ini. Nah, itu iblis menggoda manusia, bisa menggoda ataupun tidak, apalagi berhasil atau tidak itu godaannya, itu bergantung dengan izin Allah. Karena itulah yang jadi sumpah, bi'irwaika bima aghwaitani bi'izzatika. Engkaulah yang ngatur segalanya Gusti. Aku bersumpah demi itu, demi izzahmu, demi kejayaanmu, aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya. Nah, kalau iblis itu sadar seperti itu, lah kok kita orang mukmin misalnya tidak sadar, wah itu kebangetan ya, kebangetan. Kita orang mukmin beribadah, kita orang mukmin melakukan kegiatan apa saja, tidak sadar bahwa kita ini tidak punya kemampuan. Kita tidak punya sedikit pun kemampuan. Semuanya yang kita lakukan bergantung dengan kehendak Allah. Karena itulah kita harus selalu DP, selalu itu kita menundukkan kepala. Orang-orang yang harus khusyuk, ya, bukan hanya ketika sholat, apalagi dalam sholat, di luar sholat pun orang yang khusyuk, orang-orang mukmin itu karena merasa dirinya tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, kemampuan apa tidak punya, ada Allah ya. Bicara saya digerakkan Allah, tangan saya itu bekerja digerakkan Allah, kaki saya berjalan digerakkan Allah, mata saya melihat, telinga saya bisa mendengar, semuanya itu digerakkan Allah semuanya. Karena itulah mohon Allah agar semua anggota badanku, mata, telinga, engkau gerakkan kepada hal-hal yang baik. Aku sendiri tidak mampu untuk mengatur, aku sangat lemah. Allah bantulah, berilah taufik agar kaki, tangan, semua hatiku itu kau seret, kau giring ke sesuatu yang baik yang menuju ridhamu. Begitulah ya, iman itu akan seperti itu. La ughwiyannahum ajma'in, ya, manusia akan aku seret semuanya Gusti. Itu la uzayyinanna lahum fil ardi. Nah ini yang bolak-balik saya katakan, aku akan merayu, menghias-hiaskan sesuatu yang tidak baik agar terlihat baik, ya, memoles sesuatu, memake up sesuatu yang buruk sehingga menjadi menarik manusia. Manusia tertarik. Nah, itulah tazyin itu ya. Semuanya ketika kita itu kemudian tertarik dengan hal yang tidak baik. Enak sekali ya. Bagus sekali ya. Itu indah sekali ya. Nah, itu semuanya adalah ya tazyin, polesan iblis. Ingat itu polesan, ingat itu adalah kulit, ingat itu kemasan, dalamnya sangat buruk dan busuk. Buruk dan busuk. Ingat itu hanya polesan luar saja. Itu enak sekali, indah sekali, nyaman sekali. Kalau itu sesuatu yang dilarang agama, busuk itu luarnya, itu hanya polesan tazyin saja. Wala ughwiyannahum ajma'in, aku seret semuanya akan nyeleweng. Tapi iblis sudah tahu ada manusia-manusia sakti yang tidak mempan atas rayuan mautnya.
Siapa itu? Al-mukhlasin, orang-orang mukmin yang ikhlas, orang-orang mukmin yang memurnikan amalnya semuanya hanya untuk Allah. Ya, itulah orang yang ikhlas itu tingkat meningkat. Yang paling sakti ya yang memang orang yang murni hidupnya, ngomongnya, tindak tanduknya semuanya untuk Allah. Itulah yang namanya ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah, bukan untuk apa-apa, dan itu sesuatu yang tidak mudah. Jangan kita merasa oh kita sudah ikhlas, saya sudah ikhlas. Ikhlas apa? Ya semuanya untuk Allah kok. Ya, udah ukurannya itu kalau kita sudah tidak doyan dengan uang, itulah kita namanya ikhlas. Ya, kalau kita tidak doyan, mana sekarang ada orang yang tidak doyan? Kamu sekarang bekerja apa? Pekerjaan kamu terganggu oleh seseorang, marah atau tidak? Kamu bisa menghasilkan per hari pamannya 100.000 rupiah, ada yang mengganggu itu, waduh, sehingga tidak bisa sesuai dengan yang diinginkan. Marah, kalau marah itu jangan kamu merasa sudah ikhlas. Ikhlas itu beratlah. Orang yang ikhlas itu yang tidak mempan dengan godaan dan polesan iblis. Iblisnya tahu illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang ikhlas saya tidak kuat Gusti. Nah, kemudian Gusti Allah bikin undang-undang, ya, bikin pengumuman, bikin titah yang akan dilakukan itu. Apa itu undang-undangnya? Hadza siratun alayya mustaqim inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka. Anak cucu Adam, wahai iblis, sudah aku tentukan engkau tidak mampu untuk mengalahkan mereka. Itu aku beri kekuatan untuk sepintar apapun kau iblis, mereka tidak bisa terseret, tidak bisa, kau tidak bisa menentukan mereka, membuat merah hijau mereka, tidak mampu, kecuali satu saja golongan yang mampu engkau seret. Siapa? Manittaba'aka, orang yang memang cocok dengan kamu, cocok mengikuti, orang yang main mata dengan kamu, yang mau gandeng tangan dengan kamu. Itulah. Nah, kita diberi kekuatan kalau kita ini waspada, musuh iblis jangan sampai ikut, aman kita. Tetapi ketika kitanya main mata, blis, oh enak memang blis, ayo terus yuk, ya itulah itu. Maring muttaqin apa sing dindikaken udkhuluha, padha manjinga sira kabeh ing jannat, manjinge bisalamin kelawan nggawa keselamatan. Ai salimina tegese padha slamet kabeh, slamet min kulli makhufin, saking saben-saben barang kang diwedeni. Itu boleh bisalam, tidak ada yang dikatakutkan, tidak ada yang dikhawatirkan satupun. Au ma'asalamin oto sartane uluk salam. Ai salimu tegese padha uluk salam sira kabeh, bisalam dengan mengucapkan salam, boleh. Assalamualaikum salam. Wadkhululan padha manjinga sira kabeh, ingane sira kabeh aminina hale wong kang padha aman kabeh. Aman min kulli fazain, saking saben-saben ketakutan, saking saben-saben keweden, ketakutan. Itulah orang kalau aman, tidak ada rasa takut, tidak ada yang dikhawatirkan, wah sudah itu sangat lega sekali itu ya. Kebutuhan manusia yang pertama selain makan minum adalah kebutuhan keamanan. Itulah ya, kalau aman tidak ada rasa takut, manusia itu wah seolah-olah mendapatkan segala-galanya. Wa naza'na